Oke, hello everyone, welcome again in our class English with 10. Nah, masih dari kelas part of speech, seperti di video-video sebelumnya kita udah bahas kalau kita akan menjelaskan masing-masing bagian dari part of speech itu sendiri. Nah, melanjutkan dari kelas part of speech ini dan melanjutkan dari kelas noun yang sebelumnya sudah kita bahas di video kali ini. Di kelas kali ini kita masih akan membahas noun juga, lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai jenis-jenis noun. Nah, jadi karena apa? Karena ternyata banyak sekali jenis-jenis noun yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Nah, jadi apa aja itu jenis-jenisnya? Kita langsung aja ke pembahasan. Oke guys, welcome again in our class. Nah, masih di dalam kelas part of speech, seperti yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, kalau kita akan mulai membahas bagian-bagian dari part of speech ini sendiri. Nah guys, seperti di kelas sebelumnya kita sudah membahas mengenai noun dan fungsi-fungsinya. Nah, setelah menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya, di kelas kali ini kita akan melanjutkan dari kelas sebelumnya, yaitu noun juga. Kita masih akan tetap membahas noun, tetapi kali ini kita akan mulai membahas jenis-jenis noun itu sendiri. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, penjelasan noun itu merupakan kata benda yang digunakan untuk menamai orang, hewan, objek, substance, state, event, ide, ataupun feeling. Nah, setelah itu kita mulai. Nah, setelah mengetahui apa itu noun dan fungsi-fungsi noun seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu sebagai subject of verb, object of verb, subject complement, dan object complement, sekarang kita akan mulai menjelaskan jenis-jenis noun yang ternyata sangat banyak itu. Nah, apa aja itu? Kita langsung aja ke jenis-jenis yang pertama. Sebenarnya di video sebelumnya kita juga sudah ada menjelaskan salah satu jenis noun, yaitu konkret dan abstrak. Jadi di video sekarang kita hanya akan menjelaskan dan kita hanya akan melanjutkan jenis-jenis noun yang lain, jenis-jenis noun selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi langsung aja kita ke jenis yang selanjutnya. Oke guys, nah jadi sekarang kita akan mulai menjelaskan mengenai jenis-jenis noun. Nah, kalau di video sebelumnya, kalau di kelas sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai konkret dan abstrak noun, maka di kelas kali ini kita akan mulai menjelaskan apa itu proper and common noun. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Kalau proper noun itu singkatnya digunakan untuk menunjukkan benda yang spesifik, sedangkan common noun itu secara umum. Nah, penjelasan lebih lengkapnya mengenai proper noun, yaitu proper noun adalah kata benda yang digunakan untuk menyebutkan nama spesifik dari suatu orang, tempat, benda, ataupun hal tertentu. Nah, proper noun ini biasanya selalu ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Jadi, untuk menunjukkan identitas unik dari seseorang ataupun dari suatu tempat. Nah, biasanya proper noun ini digunakan untuk menyebutkan nama orang, nama tempat, nama merek, pokoknya dia yang secara spesifik ya. Sedangkan common noun ini merupakan kata benda yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, ataupun apapun itu, tetapi hanya secara umum atau secara generalnya saja ya. Nah, berbeda dengan proper noun, common noun ini tidak merujuk pada suatu nama khusus, jadi dia memang benar-benar hanya secara general saja, dan juga tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali di awal kalimatnya saja ya. Jadi jika berada dalam posisi tertentu, misalnya di awal kalimat, jadi tidak di kata-kata itunya, seperti itu ya. Nah, common noun juga bisa merujuk untuk orang, tempat, atau benda atau hewan, tetapi hanya secara umum. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke contohnya. Nah, contoh dari proper noun ini seperti Taylor Swift, Ariana Grande. Nah, kita ulang dulu ya. Kita mulai dari si common noun. Common noun ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada orang ataupun pekerjaan, tetapi secara umum. Misalnya kita ingin mengatakan penyanyi atau singer. Nah, penyanyi atau singer ini masih termasuk dalam common noun karena dia masih general ya. Nah, jika kita ingin mulai
kepada proper noun-nya, kita ingin menyebutkannya secara lebih spesifik atau lebih proper, kita bisa menyebutkan nama singernya itu menjadi nih Taylor Swift, Ariana Grande. Nah, itu kan mereka adalah penyanyi. Nah, penyanyi itu masih general, jadi jika ingin spesifik kita sebutkan lagi nama penyanyinya itu, seperti itu ya. Seperti ini, commonnya adalah penyanyi dan propernya adalah Taylor Swift dan Ariana Grande, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu aktris. Aktris ini kan masih luas ya, masih general, masih banyak, terdapat banyak aktris di dunia ini, seperti itu ya. Tetapi jika kita ingin menyebutkan lebih spesifik siapa artisnya itu, kita bisa menyebutkan nama artisnya, seperti ini contohnya Angelina Jolie, seperti itu, atau Ariel Tatum, seperti itu kan lebih spesifik ya dari kata artisnya, karena artis itu banyak dan luas. Jika ingin menyebutkan menjadi lebih spesifik, kita bisa sebutkan saja langsung namanya. Nah, yang selanjutnya yaitu city atau kota. Nah, kan terdapat banyak kota, kita tidak tahu jika orang hanya menyebutkan kotanya saja. Nah, untuk lebih spesifiknya kita bisa menyebutkan nama kotanya itu langsung, seperti contohnya yaitu Jambi, Jakarta, Bandung. Nah, itu kan sudah jelas ya, sudah spesifik. Kalau itu kota, tetapi kota yang dimaksud itu Jambi atau Jakarta atau Bandung, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu country atau negara. Nah, seperti yang kita tahu, negara itu masih general juga, masih umum. Terdapat banyak negara, terdapat banyak orang yang menggunakan kata negara atau country. Kita bisa saja kita salah mengartikan country yang mana. Nah, kita bisa menyebutkannya secara spesifik menjadi Indonesia, Rusia, ataupun Korea, seperti itu ya contohnya. Jadi kalau country itu secara umum saja, itu menjelaskan nama tempat secara umum. Nah, kalau secara lebih spesifiknya kita bisa menyebutkan langsung nama negaranya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu movie. Movie-nya itu secara general kan. Nah, terdapat banyak movie. Kalau kita mengatakan movie, orang pasti masih bingung kan movie apa yang kita maksud. Nah, untuk lebih spesifiknya kita bisa menyebutkan judul movie-nya atau judul filmnya menjadi Titanic ataupun Ready or Not. Nah, itu kan sudah langsung ya kalau kita mengatakan kita sedang membicarakan suatu film, tetapi kita tidak menyebutkan nama filmnya atau kita hanya mengatakan I was watching the movie. Nah, orang kan tidak tahu movie apa yang kita maksud. Tetapi kalau kita mengatakan I was watch the Titanic yesterday atau I was watch Ready or Not last night. Nah, itu kan kita sudah menjadi lebih spesifik ya. Kalau yang kita maksud adalah si film itu dengan judul itu, tidak secara general apa nama film itunya saja, seperti itu ya. Kita tidak secara general mengatakan menonton film, tetapi kita secara spesifik mengatakan apa sih judul filmnya itu, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari kalimatnya itu, contoh dari common noun itu kita bisa mengatakan I like to adopt a cat. I like to adopt a cat. Nah, a cat di sini kan masih secara general ya. Kucing itu kan masih benda secara umum, hewan secara umum ya. Kita mengatakan kucing, terdapat banyak jenis kucing di dunia ini. Nah, untuk lebih propernya, kita bisa menamai kucing itu. Nah, seperti ini, Cleopatra is the cutest kitten ever. Cleopatra is the cutest kitten ever. Jadi, kucingnya itu, anak kucing itu sudah diberi nama yaitu Cleopatra. Jadi, Cleopatra ini sudah jelas satu jenis kucing saja, atau kucing yang dimaksud yaitu si anak kucing yang dibicarakan. Cleopatra is the cutest kitten ever. Cleopatra adalah anak kucing terlucu yang pernah ada. Nah, jadi kita mengatakannya menjadi lebih spesifik, yaitu namanya, kita sebut namanya yaitu Cleopatra, merupakan anak kucing terlucu yang pernah ada. Jadi tidak hanya kita mengatakan ingin mengadopsi kucing. Nah, ingin mengadopsi kucing itu kan kita masih belum tahu kucing apa yang ingin kita adopsi, jadi dia masih secara umum. Sedangkan Cleopatra ini sudah lebih spesifik karena mengatakan jenisnya atau mengatakan nama kucingnya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu common noun. Nah, common noun ini
Contohnya seperti the city is very crowded during the holiday season. The city is very crowded during the holiday season. Nah, the city yang dimaksud itu kan kita belum tahu ya, city yang mana, atau ini bisa merujuk kepada banyak kota. Karena memang selama liburan semua kota pasti terasa sangat penuh ya, terasa sangat hektik seperti itu. The city is very crowded during the holiday season. Nah, kita belum tahu nih city yang dimaksud dia itu city yang mana atau kota yang mana, karena dia hanya mengatakan city dan itu masih terlalu general ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui kota apa yang dia maksud, kota apa yang dimaksud si pembicara ini, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya untuk menjadi lebih spesifik atau menjadi lebih proper noun-nya itu kita bisa mengatakan New York. New York is very crowded during the holiday season. New York is very crowded during the holiday season. Nah, jadi kita sudah jelas langsung mengetahui kalau New York itu memang sangat penuh atau sangat hektik selama musim liburan. Nah, jadi tanpa kita mengatakan kota pun, kita sudah tahu jelas bahwa New York itu kan memang kota ya. Jadi kita sudah tahu jelas yang dimaksud adalah si kota New York, adalah tempatnya itu spesifik ya. Lokasinya itu spesifik, yaitu di New York, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu common noun-nya adalah I want to read a book. I want to read a book. Saya ingin membaca sebuah buku. Nah, tapi saya nih belum mengatakan buku apa yang ingin saya baca, seperti itu kan. Karena a book ini kan masih terlalu general ya. Bisa saja yang dimaksud itu buku pelajaran, tetapi bisa juga yang dimaksud adalah buku novel. Jadi itu masih terlalu general, dan jika ingin mengatakannya menjadi lebih spesifik, kita bisa mengatakan langsung judul bukunya atau jenis bukunya. Seperti Harry Potter is my favorite book. Harry Potter is my favorite book. Nah, jadi buku Harry Potter itu tuh favorit saya. Jadi yang dia maksud ternyata di sini adalah buku Harry Potter. Seperti itu ya. Jadi kita tidak mengatakannya secara general, tetapi kita mengatakannya secara spesifik bahwa yang disukainya itu yaitu buku Harry Potter, seperti itu ya. Atau kalau dari kata sebelumnya, jika ingin dispesifikan, kita bisa menjadi I want to read a Harry Potter book. I want to read a Harry Potter, seperti itu ya. Nah, Harry Potter is my favorite book. Nah, Harry Potter merupakan buku favorit saya. Jadi jelas tanpa kita mengatakannya pun kalau Harry Potter ini merupakan buku favoritnya dia. Jadi tanpa mengatakan buku itu favorit saya, nah kita langsung mengetahui kalau yang disukai dia itu adalah si Harry Potter book, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh soalnya. Contoh soal dari proper and common noun. Okay, so let's try to answer. Find the common noun. The common noun. Jadi kata benda yang secara umum ya, yang secara general. Apa sih contohnya? Nah, contohnya yaitu apa sih dari kalimat pertama? The children play soccer in the park. The children play soccer in the park. Nah, common noun-nya ini di sini apa? Oke, kita lihat. Betul, common noun-nya itu yaitu children dan soccer. Kenapa? Karena children di sini masih terlalu general ya, anak-anak. Kita dia tidak secara spesifik memberitahukan siapa anak-anak yang bermain itu, seperti itu. Dan bola, permainan bola ini kan juga masih secara spesifik menjelaskan tentang permainan itu ya, kalau permainan itu adalah sepak bola. Dan park ini atau taman ini kan masih terlalu common juga ya, masih terlalu umum. Kita tidak tahu taman apa yang dia maksud, taman apa yang dia tuju, seperti itu. Nah, dari kalimat yang kedua yaitu I bought a new pencil and notebook for school. I bought a new pencil and notebook for school. Nah, yang mana sih common noun-nya? Oke, kita lihat dulu. Ternyata benar, yaitu yang pertama pencil, notebook, dan school. Nah, ternyata terdapat 3 common noun di dalam kalimat ini, sama seperti di kalimat sebelumnya, yaitu pencil, notebook, and school. Nah, karena apa? Karena pencil ini kan masih terlalu general, notebook pun masih general, dan school pun masih general. Nah,
kita hanya mengetahui itu merupakan benda yang ada dan memang sudah kita ketahui secara umum. Nah, kalau kita ingin menspesifikannya, kita bisa mungkin menyebutkan merek pensilnya atau nama bukunya, nama notebooknya, dan nama sekolahnya. Itu agar lebih spesifik. Nah, karena ini common noun, jadi inilah common noun-nya. Terdapat 3 common noun dari masing-masing kalimat, yaitu yang pertama children, yang pertama children, soccer, dan park, dan yang kedua yaitu pencil, notebook, and school. Nah, itu merupakan common noun-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu let's try to answer find the proper noun. Nah, kali ini kita diminta untuk menemukan proper noun-nya atau benda yang secara spesifiknya. Nah, jadi apa sih yang di sini yang termasuk ke dalam proper noun? Oke, betul. Yang pertama yaitu Alex, yang kedua yaitu Lucy, dan yang ketiga yaitu New York Public Library. Nah, kenapa sih di sini disebut proper noun? Karena ini merupakan nama orang dan nama tempatnya secara spesifik sudah disebutkan. Kalau yang tadi kan hanya the children, kita tidak tahu, itu hanya anak-anak secara umum. Sedangkan di proper noun ini sudah dijelaskan secara spesifik ya. Yang pertama yaitu Alex dan yang kedua yaitu Lucy. Alex dan Lucy ini merupakan nama orang ya, jadi itu tuh sudah spesifik, tidak hanya the people, tidak hanya the children, itu sudah spesifik kepada orang yang dimaksud, yaitu Alex dan Lucy. Nah, yang selanjutnya yaitu New York Public Library. New York Public Library ini kenapa sih spesifik? Karena tempatnya jelas ya, tempatnya yaitu di New York Public Library. Kecuali jika kita hanya mengatakan library-nya saja, itu kan masih terlalu general. Sedangkan di sini sudah jelas dikatakan New York Public Library. Jadi tempatnya itu spesifik di perpustakaan umum di New York, seperti itu ya. New York, perpustakaan umum New York, seperti itu. Itu kan sudah sangat proper ya, sudah sangat spesifik. Nah, dari kalimat yang kedua yaitu my birthday is in December and I will go to Bali with my family. Nah, kita lihat terdapat berapa proper noun dari kalimat yang kedua ini. Kita bisa lihat bahwa proper noun yang pertama yaitu Desember dan yang kedua itu Bali. Kenapa sih ini disebut proper noun? Karena dia sudah menyebutkan secara jelas, tidak hanya mengatakan in a month, tetapi dia mengatakan dengan jelas bulannya yaitu bulan Desember dan dia akan pergi kemana, tempatnya yaitu Bali. Dia tidak hanya mengatakan I will go for a holiday, I will go with my family. Nah, tetapi dia sudah mengatakan secara spesifik tempat yang dia tuju yaitu Bali. Bali itu kan nama kota ya, tetapi sudah secara proper karena dia sudah spesifik tempatnya yaitu di Bali. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam jenis noun yang selanjutnya yaitu countable and uncountable noun. Nah, countable and uncountable noun itu apa sih? Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Secara singkat, countable noun itu merupakan kata benda yang dapat dihitung, sedangkan uncountable noun itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, jadi penjelasan lengkapnya itu apa sih? Penjelasan lengkapnya yaitu countable noun merupakan kata benda yang dapat dihitung secara individu. Artinya kita dapat memberi jumlah pada benda tersebut dan menggunakan angka di depannya. Nah, countable noun memiliki bentuk jamak yang jelas. Biasanya kita hanya perlu menambahkan s ataupun is di akhir katanya. Seperti itu ya. Dan ciri-ciri countable noun itu yang pertama itu dapat dihitung, itu sudah jelas ya. Dan artinya kita bisa memberikan bentuk tunggal ataupun jamak kepada kata tersebut. Yang selanjutnya juga kita bisa menggunakan angka ataupun kata-kata kuantitatif seperti many, few, several. Yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan satuan ataupun an ataupun en untuk countable noun-nya itu tunggal atau singular. Seperti itu ya. Nah, untuk uncountable noun merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung secara individu. Artinya apa? Artinya benda atau hal yang termasuk ke dalam kategori ini umumnya adalah
seperti zat, bahan, konsep, abstrak, ataupun hal-hal yang tidak dapat dihitung secara langsung satu persatu. Nah, uncountable noun ini tidak memiliki bentuk jamak dan tidak bisa digunakan dengan angka secara langsung ya, karena dia tidak dapat dihitungkan. Nah, ciri-ciri secara umumnya yaitu dia jelas tidak dapat dihitung. Yang kedua, dia tidak memiliki bentuk jamak dan dia tidak bisa digunakan dihitung dengan angka ataupun kata-kata kuantitatif seperti many, few, tetapi bisa menggunakan much, a little, a lot of, seperti itu ya. Dan dia juga tidak bisa menggunakan ataupun an ataupun an, karena dia itu hanya digunakan untuk benda tunggal ya, yang dapat dihitung. Sedangkan uncountable ini kan tidak dapat dihitung. Nah, kita langsung aja ke contohnya seperti apa. Contoh yang pertama kita akan membahas countable noun atau benda yang dapat dihitung. Nah, ternyata benda yang dapat dihitung ini juga secara reguler kita bisa mengelompokkannya lagi ke dalam singular ataupun plural. Nah, singular ataupun plural ini juga ternyata terdapat bagiannya lagi nih, yaitu regular dan irregular. Apa sih maksudnya? Kita langsung aja jelasin ya. Seperti countable noun dari kata dog. Dog itu berarti kan terdapat satu anjing. Kalau anjingnya lebih dari satu, kita bisa menggunakan kata s di belakangnya nih, seperti ini. Terdapat rumusnya di atas. Noun plus s ataupun plus is sama dengan plural atau lebih dari satu. Nah, kalau singularnya itu dog, kalau pluralnya itu kita bisa menggunakan s di belakangnya menjadi dogs. Dan sama seperti kalimat kata di bawahnya juga, yaitu book menjadi books, table menjadi tables, apple menjadi apples. Kalau satu apel kita sebut apple, kalau lebih dari satu apel atau seperti dua ataupun lebih, kita bisa menyebutnya menjadi apples. Potato menjadi potatoes, kita menambahkan es di belakangnya. Nah, contohnya yang lain itu kan ditambah es, sedangkan potato ini kita menambahkan es di belakangnya. Seperti itu ya. Untuk irregular untuk irregular pluralnya itu seperti apa sih, guys? Nah, untuk irregular pluralnya itu seperti apa sih? Nah, seperti dari kata child. Nah, child ini kan untuk satu anak. Kalau lebih dari satu anak atau dua anak, kita sebutnya apa sih? Apakah menjadi childs? No, kita tidak menyebutnya childs, tetapi kata itu menjadi children. Jadi child itu untuk satu anak. Untuk dua anak atau lebih, kita tidak menggunakan s di belakangnya, tetapi kita menggantikannya menjadi children. Kata itu berubah menjadi children. Karena apa? Karena dia termasuk ke dalam irregular plural noun, irregular noun. Jadi irregular noun itu apa sih? Merupakan kata tidak beraturan, kata benda yang tidak beraturan. Artinya, kalau lebih dari satu kata benda, kita tidak bisa menggunakan s ataupun is di belakangnya, karena dia sudah berubah bentuk menjadi jamak ya. Bentuk jamaknya itu berbeda, tidak bisa ditambahkan s di belakangnya. Nah, seperti yang selanjutnya yaitu kata person. Person itu artinya satu orang. Nah, jika ada lebih dari satu orang, kita bisa menggunakan people. Jadi kita tidak bisa menggunakan persons. Tetapi kita menggantikannya menjadi people. Karena apa? Karena people ini merupakan bentuk jamak dari kata person. Seperti itu ya. Nah, sama seperti man. Man itu kan satu pria. Nah, kalau ada lebih dari dua pria atau lebih, terdapat lebih dari satu pria, kita tidak bisa menggunakan kata mens. Kita merubahnya menjadi man. Karena apa? Karena man merupakan bentuk jamak atau bentuk plural dari kata man. Seperti itu ya. Nah, seperti ini juga contohnya woman. Woman itu kan artinya a woman. Woman itu kan artinya satu perempuan atau satu wanita. Kalau ada lebih dari satu wanita atau dua atau lebih, kita bisa menggunakan woman sebagai kata gantinya, karena woman itu merupakan bentuk jamak atau bentuk lebih dari satu wanita
dari kata woman. Kalau woman itu satu wanita, bentuk jamaknya berubah menjadi woman, seperti itu ya. Nah, sama seperti kata gigi, tooth. Tooth merupakan saat kita ingin menyebutkan gigi, kita menggunakan tooth. Tetapi jika kita ingin mengatakan a whole teeth, kita bisa menggunakan teeth. Jika kita ingin mengatakan keseluruhan gigi, kita bisa menggunakan teeth, karena teeth itu bentuk jamak dari tooth yang artinya lebih dari satu gigi. Seperti itu ya. Nah, for example, there are 4 books on the table. There are 4 books on the table. Nah, books di sini lebih dari satu, berarti kan karena ada 4, 4 books. Tetapi karena book ini merupakan regular noun, jadi dia hanya menggunakan kata s di belakangnya, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu uncountable noun. Uncountable noun itu merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kita tidak bisa menghitung jumlah satuannya. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya satu persatu ya, seperti itu. Nah, contohnya itu dia juga digolongkan ke dalam bentuk singular dan plural. Nah, untuk bentuk singularnya yaitu contohnya water. Water kita tidak mungkin bisa menghitung satu butir-butirnya satu persatu dari water itu sendiri. Jadi dia termasuk dalam uncountable noun. Yang selanjutnya yaitu sugar. Sugar ini kita tidak mungkin bisa menghitung satu persatu bagian per bagian dari butir gula. Jadi karena itu dia termasuk ke dalam uncountable noun. Begitupun dengan sand, pasir. Kita tidak mungkin menghitung jumlah butiran pasir ya. Nah, begitupun dengan milk dan tea ataupun benda-benda cair lainnya yang tidak bisa kita hitung jumlah satuannya. Oke, itu untuk bentuk singular. Nah, untuk bentuk plural terdapat beberapa bentuk plural dari uncountable noun di sini, yaitu clothes, groceries, polish, and glasses. Nah, itu termasuk ke dalam plural uncountable noun. Nah, apa sih maksud dari pengelompokan singular dan plural ini? Nah, jadi penggunaan pengelompokan singular dan plural ini adalah untuk menentukan kata kerja yang mengikuti setelahnya, kata kerja ataupun to be yang mengikuti setelahnya. Nah, seperti contohnya yaitu there is no more water in the pond. There is no more water in the pond. Di sana tidak ada lagi air di dalam kolam. Tidak ada lagi air di dalam kolam. Nah, mengapa kita menggunakan there is no water in the pond? Kenapa kita menggunakan there is dan bukan menggunakan there are? Karena apa? Karena water termasuk ke dalam singular verb, ke dalam singular noun. Karena itu kita menggunakan is sebagai to be-nya atau kata kerjanya. There is no more water in the pond. Karena dia termasuk uncountable noun dalam bentuk singular, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu 3 bottles of water are on the table. 3 bottles of water are on the table. Nah, kenapa sih kalau water yang di atas itu kita menggunakan is, sedangkan yang di bawah menggunakan are? Karena apa? Karena are di sini dia merujuk kepada 3 bottles. 3 bottles of water. Jadi bukan merujuk kepada waternya, tetapi kepada jumlah botol dari air itu ya. Maka dari itu dia menggunakan are, karena di sini terdapat 3 botol air, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu have you seen the groceries? Have you seen the groceries? Nah, walaupun terdapat kata the di depannya yang biasanya digunakan untuk kesatuan benda, tetapi kita tidak bisa menghilangkan kata s di belakangnya. Karena apa? Karena kata groceries di sini sudah merupakan bentuk plural dari dari uncountable noun. Jadi walaupun dia menggunakan kata the, kita tidak bisa menghilangkan kata s di belakangnya, atau kita tidak bisa menghilangkan s di belakangnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya singular dan plural ini? Nah, singular dan plural ini dari uncountable noun ini mereka tidak dapat berubah. Seperti misalkan water, kita tidak bisa tidak bisa menambahkan s di belakangnya, walaupun banyak, air itu banyak ya. Karena apa? Karena dia sudah jelas bentuknya itu merupakan singular uncountable
noun. Jadi walaupun dia banyak, kita tidak bisa menambahkan s di belakangnya. Nah, seperti groceries ini, walaupun hanya the groceries, tetapi kita tidak bisa menghilangkan kata s di belakangnya karena itu memang sudah bentuknya, sudah bentuk formnya, plural uncountable-nya. Seperti itu ya. Jadi paham kan sekarang? Kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu contoh soal. Oke, so let's try to answer. Yang terdapat 3 soal di bawah ini. Yang pertama yaitu I have 3 apples and 2 orange in my bag. I have 3 apples and 2 orange in my bag. Nah, jadi yang mana sih yang termasuk countable noun? Oke, kita lihat. Jadi, nah, betul, di sini yang termasuk countable noun adalah apples and orange. Nah, apples and orange ini kita menggunakan s di belakangnya, dan ini termasuk countable noun karena apa? Karena ini merupakan benda yang dapat dihitung jumlahnya. Apples and orange menggunakan s di belakangnya karena sudah dijelaskan bahwa jumlah dari bendanya ini, jumlah dari si apples-nya ini merupakan 3 dan jumlah dari si orange-nya ini merupakan 2. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu there is too much sugar in my coffee. There is too much sugar in my coffee. Nah, ini countable and uncountable-nya itu yaitu ternyata sugar. Sugar di sini merupakan uncountable noun. Uncountable noun karena apa? Karena tidak bisa dihitung jumlahnya. Walaupun di sini sudah ada penjelas much sugar, tetapi kita tidak bisa menghitung seberapa banyak sih gulanya yang ada di dalam kopi itu. Karena apa? Karena dia memang termasuk ke dalam uncountable noun. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu she has 3 cats and needs more food for them. She has 3 cats and need more food for them. Nah, kita lihat di sini terdapat campuran ya dari countable dan uncountable noun, di mana cats merupakan countable noun karena apa? Karena dia merupakan kata benda yang dapat dihitung jumlahnya, dan di sini juga sudah ada penjelas bahwa terdapat 3 kucing di sini, 3 cats. Nah, jadi sudah jelas kalau ini countable noun atau dapat dihitung karena jumlahnya pun sudah dicantumkan ya. Sedangkan untuk food ini merupakan uncountable noun. Karena apa? Karena dia tidak dapat dihitung ya. Dia termasuk dalam singular uncountable noun. Nah, kenapa sih? Karena seperti yang tadi dijelasin, kalau ternyata di dalam bahasa Inggris itu terdapat kata yang di bahasa lain bisa dihitung, tetapi di dalam bahasa Inggris dia tetap termasuk ke dalam uncountable noun atau kata yang tidak dapat dihitung. Nah, salah satunya ini merupakan food. Food ini merupakan uncountable noun di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya, sudah tahu apa itu countable noun dan uncountable noun. Oke guys, so mungkin segini aja dulu untuk kelas kali ini. See you on the next class guys. Hope it helps. Bye bye. Oke guys, nah setelah membahas banyak jenis-jenis noun dan kita mengetahui jenis-jenis noun itu, kita jadi mengetahui nih kalau ternyata noun itu banyak. Noun itu tidak hanya sebatas kata benda saja. Dan setelah mengetahui jenis-jenisnya ini, diharapkan kalian bisa mulai mengelompokkannya dan memulai praktis kalian di kehidupan nyata. Oke guys, so segini aja dulu kelas hari ini. So hope it helps and see you on the next class. Bye bye.